Jadi yang paling sering saya ketemukan penyebab utamanya adalah virus. Jadi virus pada saluran cerna. Jadi intinya diare ini bisa disebabkan karena virus, bisa disebabkan karena bakteri. Gitu. Nah, untuk virus biasanya paling sering disebabkan karena kebersihan. Jadi anak-anak kita, apalagi balita gitu ya, batita, tidak bisa dihindari tuh tangan yang masuk ke dalam mulut, kemudian mainan yang masuk ke dalam mulut. Jadi kita sebagai orang tua harus pintar-pintar menyiasati agar segala sesuatu yang dipegang oleh bayi itu bersih, kemudian tangan bayi juga bisa terus-terusan bersih. Mendiagnosis diare itu ada dua hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah frekuensi untuk BAB. Nah, berdasarkan definisi frekuensi BAB yang lebih dari 3 kali sehari baru masuk ke kriteria diare. Kemudian selanjutnya konsistensi. Jadi konsistensi itu kelembekan dari BAB. Kalau lebih lembek dari biasanya, konsistensinya lebih lunak daripada biasanya, itu bisa dibilang masuk ke dalam kategori diare. Jadi ada dua yang harus diperhatikan ya ibu-ibu canggih. Yang pertama, frekuensinya lebih dari 3 kali sehari. Kemudian yang kedua, konsistensinya harus tidak biasa. Untuk diare, yang paling biasanya kalau diare yang disebabkan oleh virus, diawali dengan muntah yang berlebih biasanya. Muntahnya banyak. Frekuensinya mungkin bisa lebih dari 5 kali sehari. Nah, itu akan berjalan antara 1-2 hari. Kemudian selanjutnya akan terjadi diare. Gitu. Nah, infeksi virus di saluran cerna ini jadi diawali dengan muntah, setelah itu dengan diare. Nah, yang kita takutkan adalah pengeluaran cairan yang terlalu berlebihan, yang bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi. Gitu. Jadi, tanda bahwa terjadinya dehidrasi adalah kalau pada bayi biasanya ubur-uburnya cekung, kemudian matanya cowong, kemudian air matanya tidak keluar pada saat menangis, bibirnya kering, perutnya dicubit kembalinya lambat. Nah, itu tanda-tanda dehidrasi. Kalau sudah kondisi seperti itu, maka pertimbangkan untuk berobat ke rumah sakit. Itu adalah tanda untuk bahwa para ibu-ibu canggih sudah waktunya untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Untuk menghindari hal seperti itu, untuk menghindari dehidrasi, maka tipsnya adalah kira-kira berikan cairan, baik itu air putih untuk anak yang lebih dari 1 tahun ya, untuk air putih ataupun susu, intinya berupa cairan, itu kira-kira 10 cc per kilogram berat badan. Contoh, misalnya bayinya, anaknya usia 12 kilo. Nah, yang diharapkan adalah setiap kali muntah ataupun setiap kali diare, berikan cairan sebanyak 120 cc setiap kali BAB. Misalnya BAB diberikan lagi 120 cc, BAB diberikan lagi 120 cc. Gitu. Memang terkadang karena kondisi yang sedang tidak nyaman, kemudian karena adanya proses infeksi di saluran cerna, biasanya anak menjadi tidak nyaman untuk bisa minum banyak. Tapi ini istilah kasarnya seberapa dapat dah anaknya gitu. Seberapa anak bisa dapat untuk minum gitu, untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk lintas diare adalah yang pertama, yang seperti yang saya jelaskan tadi, menanggulangi terjadinya dehidrasi, salah satunya ya. Kemudian Bapak Ibu, ibu-ibu canggih sekalian boleh mempersiapkan obat yang namanya zinc. Zinc ini untuk memperbaiki permukaan dari usus, karena biasanya kalau terjadinya infeksi di saluran cerna itu ada kerusakan dari permukaan dari usus. Jadi boleh diberikan zinc agar
pertumbuhan dari kerusakan itu menjadi lebih cepat gitu intinya. Nah, sementara nutrisi masih terus dilanjutkan tuh. Nah, kemampuan untuk makan sudah pasti berkurang, otomatis anak menjadi tidak mau makan, kemudian yang tadinya snacknya kuat juga jadi nggak begitu mau gitu. Nah, ini bisa disiasati dengan pemberian susu yang dilebihkan gitu. Jadi susunya bisa ditingkatkan agar kalori dari hariannya tercukupi, kemudian tidak terjadi malnutrisi pada anak jadinya gitu. Nah, kalau untuk selanjutnya untuk obat-obatan diharapkan agar bisa konsultasi ke dokter spesialis anak masing-masing agar bisa menentukan apakah memang diperlukan antibiotik atau tidak pada anak.